Halo, what's up good people, apa kabar kalian? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan seblok timur. Oke sob, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja? Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story tetap terjaga silaturahminya. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah sehingga kita setiap malam bisa dibikin cekikikan sekaligus tegang dan juga memacu adrenalin. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Oke, pembahasan akan dimulai pada scene di mana si Ken yang mulai melakukan latihan acting bersama si Sita di depan rumahnya Argadana. Nah, di sini Ken mengambil taking adegan di mana dia sedang mengendarai motor bersama si Sita. Terlihat dari jauh si Vanessa yang sedang memvideokan kemesraan itu. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk dibagikan ke semua orang agar semua orang tahu bahwa Ken dan Sita mulai romantis, guys. Apalagi ini lokasinya bukan di lokasi syuting yang semestinya. Jadi si Vanessa bisa menambahkan caption di sana kalau Ken dan si Sita sudah benar-benar cinlok. Padahal semua orang sudah mengetahui bahwa Ken sudah memiliki seorang istri yakni si Maudy. Tapi ya si Vanessa akan terus melakukan hal apapun agar supaya dia bisa menghancurkan hatinya Maudy sehancur-hancurnya. Bisa kita melihat wajah yang kurang senang dari Ken, guys. Di sini Ken sangat tidak nyaman sekali dengan perlakuan Sita kepada dirinya, di mana si Sita memeluk dirinya dari belakang. Tentu saja itu membuat si Ken agak sedikit risih hingga akhirnya latihan pun sangat terganggu sekali karena Ken tidak bisa menjiwai perannya bersama si Sita. Lalu datanglah si Vanessa mendekati mereka yang seolah-olah bersifat seperti seorang sutradara. Di sini si Vanessa meminta Ken agar supaya Ken lakukan totalitas dalam adegan latihannya tersebut. Si Vanessa juga menyarankan agar Ken semakin menjiwai dalam akting dan perannya tersebut bersama si Sita meskipun itu hanya sebatas latihan. Entah apa yang dimaksud oleh si Vanessa ini, tapi si Ken juga malah diam saja. Padahal si Ken harus bisa menjawab kepada si Vanessa dan Vanessa tidak ada artinya sama sekali untuk mengatur-ngatur adegan syuting Ken dan juga si Sita. Nah, saat adegan diulang dan si Sita sedang nemplok di punggungnya si Ken, datanglah si Argadana yang baru saja pulang dari kantor KPK. Nah, di sini saya sudah takut pada awalnya Argadana akan marah. Pasalnya si Argadana sekarang ini dalam keadaan pusing dan juga mumet banyak masalah. Melihat lagi menantunya sedang bermesraan dengan perempuan lain di depan rumahnya sendiri. Argadana dan Emily pun turun dari mobilnya dan bertanya ada apa ini sebetulnya. Si Vanessa pun menjelaskan sesuatu kepada si Argadana ya soal latihan si Sita dan juga si Ken ini, guys. Pada akhirnya tanpa basa-basi si Argadana pun tidak mau ambil pusing. Akhirnya dia pergi dan pamitan masuk ke dalam rumah. Si Emily pun tanpa jawaban sama sekali dan tanpa bicara sepatah kata pun. Yang pastinya si Emily sudah sangat malas sekali melihat wajah dan tampang si Vanessa yang semakin hari semakin menjengkelkan saja. Kita beralih ke scene lain dulu, guys, di mana ada si Wilantara yang menghampiri si Dinda di ruang keluarga. Di sini si Wilantara curhat kepada si Dinda soal perusahaan yang kini dibangunnya dengan si Renaldi. Pada awalnya Wilantara berniat untuk mengembangkan usahanya di perkebunan. Namun kali ini si Renaldi sudah melibatkan Wilantara di usaha dan juga bisnis konstruksi.
Tujuan si Renaldi adalah agar supaya si Wilantara ini terjun kembali ke dunia konstruksi agar supaya si Renaldi bisa membenturkan kembali Wilantara dengan Argadana. Nah, ini harusnya si Wilantara ini bisa membaca situasi. Terlebih sekarang si Wilantara sudah tahu bahwasanya perusahaan Renaldi adalah perusahaan saingan atau tandingan dari Arga Group. Wilantara tidak peka terhadap perihal itu. Renaldi sebetulnya sudah menyusun skenario ini dari jauh-jauh hari sehingganya dia dapat memancing Wilantara dan untuk kemudian si Renaldi dapat menjebak Wilantara dalam jurang konfliknya bersama si Argadana. Nah, di sini si Wilantara meminta pendapat kepada si Dinda. Dinda yang notabene-nya merupakan perempuan matre, ya setuju-setuju saja jikalau memang Renaldi mengajak Wilantara bergabung dalam proyek konstruksinya, menangani beberapa proyek dari negara juga. Si Dinda pun berkata kepada si Wilantara bahwasanya kalau memang perusahaan Wilantara Perkasa akan dialihkan ke perusahaan teknik konstruksi, maka si Dinda pun akan resign dari perusahaannya Argadana untuk kemudian bergabung bersama perusahaannya Wilantara. Secara tidak langsung sikap si Dinda ini akan memantik kembali konflik antara si Wilantara dengan Argadana. Karena sebelum si Dinda melakukan resign tersebut, Dinda sudah melakukan satu kesalahan fatal sehingganya si Argadana dipanggil oleh pihak KPK sebagai pelaku gratifikasi terhadap beberapa anggota dewan. Terlebih setelah melakukan hal tersebut, si Dinda malah mau resign dari perusahaannya Argadana. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Argadana dan juga kecurigaan yang lebih mendalam lagi jikalau Wilantara sebetulnya masih ingin membalaskan dendamnya kepada Argadana. Maka jikalau ini semua sudah terjadi, berhasillah usaha si Renaldi selama ini untuk menghancurkan dan membenturkan kembali antara Wilantara dengan Argadana. Baik guys, akhirnya si Wilantara pun berkata kepada si Dinda bahwasanya si Dinda harus pergi baik-baik dari perusahaannya Argadana sehingga Argadana tidak merasa tersinggung oleh mereka. Sebetulnya baik Wilan maupun Arga masih saling menjaga perasaan satu sama lain. Tapi dominasi dan juga pengaruh-pengaruh jahat dari si Ferry dan juga si Renaldi ini akan semakin memantik api-api dendam antara Wilantara dan Argadana sehingganya mungkin saja esok atau lusa Wilantara dapat kembali lagi melakukan aksi baku hantam. Keduanya pasti akan kembali lagi mengungkit dendamnya yang lama di saat dendam itu sudah padam beberapa waktu kemudian. Kita lihat apakah memang si Dinda akan kembali lagi ke perusahaannya Argadana atau justru si Dinda akan benar-benar melepaskan perusahaannya Argadana dan kembali bergabung dengan suaminya untuk membangun usahanya kembali di bidang konstruksi. Nah, kita bisa menyaksikan di mana ada kekacauan yang sangat besar sekali ke depannya guys. Oke, dan di scene lain lagi ada Argadana yang sudah sampai di rumahnya. Dia disambut oleh keluarganya Maudy, Oma. Ada juga si Safira yang sudah menyambut Argadana dengan sambutan yang sangat hangat sekali. Mereka tentunya sangat cemas menunggu kedatangan Argadana dan untuk kemudian menanyakan bagaimana kabar Argadana dan apa hasil dari penyidikan KPK tadi siang. Argadana pun menjelaskan bahwa tidak ada terjadi apa-apa di sana karena pihak KPK tidak memiliki bukti apapun soal tuduhan gratifikasi perusahaan Arga Group ke beberapa anggota dewan. Akhirnya serumah itu pun merasa senang sekali dan di sini Emily mengingatkan kepada Argadana agar supaya Argadana lebih berhati-hati lagi. Emily sudah mencurigai di sini bahwa ada musuh dalam selimut di dalam perusahaannya. Tapi kecurigaan Emily ini salah guys. Emily lebih menyorot kepada Dinda. Emily curiga bahwa Dinda lah sebetulnya dalang di balik semua ini. Padahal dalang yang sesungguhnya adalah si Ferdi atas suruhan si Renaldi. Wilantara sudah tepat sebetulnya feeling dan firasatnya bahwa ini semua merupakan kelakuan Renaldi. Tapi Emily sebaliknya guys. Karena dia sering bentrok dengan si Dinda, jadi kecurigaan dia secara tersugesti kepada si Dinda bukan si Ferdi. Nah guys, semoga saja ya perusahaan Argadana dan juga hubungan antara Argadana dengan si Wilantara akan semakin membaik. Tapi jikalau memang Dinda secepat itu mengambil keputusan dan juga jikalau dominasi atau pengaruh si Renaldi dan juga si Ferdi terus-terusan masuk ke dalam otak Wilantara dan juga Argadana, maka
kita bisa menyaksikan di mana kita bisa melihat Argadana dan Wilantara akan kembali bentrok. Kemungkinan terburuknya adalah Wilantara dan Argadana kembali melakukan aksi baku hantam. Kita saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.